Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saat ini saya mau bersaksi tentang COVID-19 yang melanda kami sekeluarga. Berawal di hari Rabu, tanggal 28 Juli, di mana istri saya merasa tidak enak badannya pegal-pegal, dan sakit semuanya. Saya mencoba memijitnya, tetapi tidak ada perubahan apapun. Justru semakin lama badannya menggigil, panas. Akhirnya malam itu terlewati dengan pertolongan Tuhan. Paginya kami berangkat ke salah satu puskesmas yang ada di kota ini. Setelah sampai di puskesmas, dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, gejala-gejala yang dialami oleh istri saya menuju kepada gejala terpapar COVID-19. Selanjutnya pihak kesehatan di puskesmas tersebut menganjurkan untuk besok istri saya harus di swab. Singkat cerita, kami berharap agar tidak positif. Pada hari Jumat kami kembali ke puskesmas tersebut dan dilakukan swab. Hasilnya sungguh di luar dugaan kami, di mana istri saya dinyatakan positif. Bapak Ibu, sebenarnya hati kacau, khawatir, bukan karena istri yang positif atau saya, tetapi karena berpikir anak-anak di rumah dan 2 ponakan yang tinggal bersama dengan kami. Mereka masih kecil-kecil. Ini yang membuat kami semakin khawatir. Ketika istri saya positif, maka kebetulan saya yang mengantar, saya langsung di swab. Puji Tuhan, hasilnya negatif. Kan tetapi saya disarankan untuk swab 5 hari berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya menanyakan pada waktu itu apakah istri saya tidak diisolasi di tempat yang lain selain di rumah. Karena kami banyak di rumah, ada anak-anak yang baru umur 1 tahun lebih, 5 tahun, 9 tahun, dan keponakan yang umur 15 dan 17 tahun. Tetapi petugas kesehatan tersebut mengatakan bahwa isolasi mandiri yang disediakan oleh pemerintah telah penuh. Bapak Ibu, kami akhirnya pulang dan kemudian membagi tempat. Istri saya kami tempatkan di satu kamar, dan anak-anak serta keponakan
di luar, di ruang tamu, saya dan anak saya yang paling terakhir bersama dengan saya kemudian mengurusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, di hari Sabtu badan saya masih terasa baik-baik saja. Hari Minggu badan saya masih terasa baik-baik saja. Tetapi di hari Senin badan saya juga sudah mulai pegal, sudah mulai sakit-sakitan, bahkan sudah ada batuk. Saya berpikir apakah saya ini tidak terpapar juga. Ponakan saya juga sudah seperti itu. Apakah mereka ini nggak terpapar? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sambil saya mengurus istri dan juga anak-anak, saya berusaha kuat dan saya percaya Tuhan pasti menolong kami semua. Pada akhirnya di hari Selasa tanggal 3 Agustus, saya dan anak-anak semua dan ponakan itu melakukan swab. Luar biasa hasilnya. Saya positif, anak pertama saya positif, anak kedua saya negatif, anak ketiga saya negatif, dan ponakan saya dua-dua positif. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, waktu itu pemikiran saya hanya berserah saja kepada Tuhan. Ini berarti bahwa kami tidak boleh lagi keluar. Dan bagaimana kami harus makan? Bagaimana kami bisa membeli apa-apa? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kami diberikan obat untuk kami konsumsi masing-masing. Dari hari ke hari, di hari pertama setelah swab itu sudah merasakan badan yang sangat sakit luar biasa. Sampai hari kedua, hari ketiga, sakit luar biasa, tidur nggak bisa selama berhari-hari, khususnya saya. Tapi puji Tuhan, anak-anak saya yang positif dan keponakan yang positif, mereka tidak banyak mengalami sesuatu yang berat seperti saya dan istri. Mereka mengalami sakit tetapi cepat berlalu. Itu tentunya pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada akhirnya di hari ketiga, saya rasa saya sudah tidak tahan lagi. Bayang-bayang maut sudah ada di depan mata saya. Saya meminta untuk dipindahkan di tempat isolasi pemerintah, tetapi tetap penuh karena saya mendengar di sana diberikan obat antivirus, sementara kami yang dirawat isolasi mandiri di rumah tidak ada obat yang demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun hidup seperti tidak ada harapan lagi, tetapi kuasa Tuhan sungguh luar biasa hadir dalam kehidupan kami sekeluarga, di mana ketika kami semua tidak bisa keluar dan saya menyampaikan bahwa kami semua positif kecuali anak terakhir saya dan anak kedua saya yang negatif.
kepada rekan-rekan hamba Tuhan, maka di situ mereka turut mendukung kami dalam doa. Dan kekuatan doa itu sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Kami didukung dalam doa. Bahkan Tuhan menggerakkan hati mereka. Ada salah seorang hamba Tuhan yang merupakan teman hamba Tuhan juga, bahkan teman satu alumni. Beliau menghubungi rekan-rekan pelayanannya, sehingga saya dikontak salah satu yayasan. Mereka bersedia mengirimkan obat, dan yayasan ini menghubungi temannya lagi di Pontianak, dan mereka mengirimkan kami vitamin dan obat-obatan serta masker. Walaupun 3 hari baru sampai, tapi itu semua adalah perjalanan yang Tuhan tunjukkan bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, Tuhan pasti ada. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Tak sampai di situ pertolongan Tuhan. Ketika kami memang tidak bisa keluar untuk membelanjakan untuk kebutuhan kami, maka Tuhan mengirimkan orang-orang yang luar biasa. Salah seorang rekan yang ada di kabupaten ini, yang ada di kota ini bersama-sama dengan kami, menawarkan dirinya untuk membantu kami mengantarkan makanan. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, itulah kuasa Tuhan yang sungguh ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Melalui rekan ini, dia mengantarkan kami makanan. Bahkan lewat rekan-rekan hamba Tuhan, maupun lewat salah satu rekan hamba Tuhan, mendukung kami dalam hal dana yang sungguh sangat cukup untuk kami gunakan dalam kebutuhan kami tiap-tiap hari. Maka uang itu diberikan kepada seorang teman kami tadi yang di kota ini. Dia yang mengelola sesuai dengan kebutuhan kami. Sungguh luar biasa. Ajaib sekali pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, badan saya masih sakit, kadang stabil, kadang turun, karena memang saya tidak mengkonsumsi obat antivirus karena memang tidak tersedia. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi petinggi di kabupaten ini, dan lewat itu ada satu gebrakan yang luar biasa, sehingga mereka mencarikan obat antivirus. Tetapi ternyata persediaan di kabupaten ini, pemerintah daerah memang kosong. Pada akhirnya diberikan resep untuk mencari sendiri. Puji Tuhan, akhirnya saya diberikan resep, dan teman yang di Kapuas itu mencari, dan puji Tuhan mendapatkan obat itu. Luar biasa pertolongan Tuhan. Di hari keempat saya mulai meminum obat itu, dan puji Tuhan lewat pertolongan dan kuasa Tuhan, bayang-bayang maut itu akhirnya perlahan-lahan hilang.
saya mulai sehat, badan saya yang sakit-sakit, yang seperti ditusuk-tusuk, yang ngilu seluruh tubuh saya hilang. Nafsu makan saya mulai membaik, walaupun masih pahit. Semua makanan itu terasa hambar. Semuanya seakan-akan berubah. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari kelima saya melakukan isolasi. Puji Tuhan, anak-anak dengan ponakan mereka berangsur-angsur pulih dan mereka sudah bisa bermain-main, mereka sudah makan dengan enak, rasa mereka sudah kembali. Tinggal saya, istri saya sudah pulih dan lain sebagainya. Keajaiban Tuhan luar biasa. Dan satu hal yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya lewat peristiwa COVID-19 ini, yaitu ketika saya membaca kitab Ayub, di mana Ayub adalah seorang yang sangat saleh di mata Tuhan, dan dia adalah orang yang sungguh sangat kaya. Tetapi atas izin Tuhan, iblis memporak-porandak hidupnya. Anaknya yang 10 hilang, seluruh harta bendanya hilang. Bahkan tubuhnya pun hancur. Tetapi sekalipun demikian, dia tetap setia kepada Tuhan. Bahkan istri mengajak untuk mengutuki Tuhan, serta teman-temannya mengatakan bahwa itu karena dosamu yang membuat engkau demikian. Tetapi Ayub tidak mau mendengarkan itu. Dia tetap percaya kepada Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman saya yang saya alami sungguh luar biasa, menguatkan iman saya, meneguhkan iman saya, dan meneguhkan kita semua. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita saat ini, Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Tuhan berjalan bersama kita, melewati setiap badai hidup, melewati setiap pergumulan, termasuk bahaya COVID-19. Di hari kelima ini, saya sudah mengalami kondisi tubuh yang lebih baik. Saya sudah lancar untuk berbicara, walaupun masih ada batuk-batuk sedikit. Tetapi semua menuju kepada pemulihan, karena saya memiliki Tuhan yang hebat, Yesus yang ajaib, Raja di atas segala raja. Dia sanggup menolong kami semua. Saya tidak bisa bayangkan jika tidak ada Tuhan, apa yang terjadi dengan anak-anak saya, apa yang terjadi dengan kehidupan keluarga saya, apa yang terjadi dengan saya. Tetapi Tuhan berkehendak mengizinkan penyakit ini ada dalam kehidupan kami, supaya kami tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dia sanggup menolong kami. Dia mampu menjagai kami. Dia mampu menyertai kami melewati setiap badai. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah gentar di dalam kita menghadapi bahaya COVID-19. Tetapi ketika kita mengalami COVID-19 ini, mari kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Empunya hidup,
Sang pemilik hidup yang tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, izinkan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh rekan-rekan PHT Sinode GSPI Indonesia yang telah mendoakan kami, yang telah mendukung kami dalam doa dan dana. Kiranya Bapak Ibu terus diberkati di dalam pelayanan Bapak Ibu, keluarga. Kami mengucapkan terima kasih juga secara khusus kepada Ketua Sinode, kepada Bendahara Sinode, Sekretaris Sinode, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Edi Wahono yang telah mendukung kami dalam doa dan telah menghubungkan dengan beberapa rekan-rekan yayasan hamba Tuhan lainnya yang telah mendukung kami dalam obat-obatan serta materi. Tuhan Yesus memberkati dan menolong Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama pribadi dan keluarga kepada Ibu Bebriana dari Yayasan Garam Budaya yang telah setia mendukung kami dalam doa. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liliana yang dari Pontianak yang telah mengirimkan vitamin. Terima kasih dan dukungan doanya buat kami semua. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak dan Ibu Saragi yang ada di Kabupaten Kapuas, yang ada di kota Kapuas ini, yang telah setia mendukung kami, mengantarkan bahan makanan, bahkan juga telah merepotkan diri mengurus kami. Terima kasih untuk semua kebaikan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Bapak Ibu, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah sendiri yang terus bekerja, memberkati dan menolong Bapak Ibu semua. Akhir kata, biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanyalah milik Kristus. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.